Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Nuria. Saya dari kelas Pendidikan Bahasa Indonesia B, NIM BI 721097. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang soal psikologi pendidikan beserta jawabannya. 1. Apa yang Anda ketahui tentang perkembangan motorik dan berikan contohnya? 2. Apa itu persepsi? Mengapa persepsi setiap orang berbeda-beda? 3. Bagaimana cara mengendalikan emosi? 4. Apa yang dimaksud dengan kepribadian introvert dan ekstrovert? 5. Sebagai seorang pendidik, mengapa psikologi pendidik sangat penting dalam dunia pendidikan? Untuk pertanyaan yang pertama, perkembangan motorik dan contohnya. Perkembangan motorik yang A. Perkembangan motorik adalah proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Perkembangan motorik pada anak dapat ditandai dengan bertambahnya gerak baru yang dilakukan oleh anak. Perkembangan motorik anak tidak sama satu dengan yang lainnya, karena setiap anak memiliki kematangan syaraf dan otot masing-masing. Perkembangan otot dan tulang anak dapat membuat anak semakin kuat dan lincah. Selain perkembangan otot dan tulang, otot juga mempengaruhi perkembangan motorik anak, karena otaklah yang mengkoordinasi tubuh untuk bergerak. Perkembangan motorik adalah perkembangan syaraf motorik kasar dan syaraf motorik halus. Dilihat dari definisi bahasanya, dapat dilihat bahwa gerakan motorik diambil dari kata motor, di mana kata motor berarti dasar mekanika yang dapat membangun sebuah gerakan. Jadi, gerakan motorik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku yang dilakukan oleh tubuh. Gerakan motorik ini tentunya terjadi karena proses motorik, di mana proses motorik adalah sebuah sistem gerakan yang telah terkoordinasi dengan baik. Sistem ini tentunya dikoordinasikan oleh otak, rangka, otot, dan syaraf. Berikut ini adalah arti dari perkembangan syaraf motorik kasar dan syaraf motorik halus. A. Syaraf motorik kasar. Gerakan motorik kasar adalah gerakan motorik tubuh yang terjadi karena penggunaan otot-otot besar. Perkembangan gerak ini dapat dilihat melalui perkembangan secara fisik. B. Syaraf motorik halus. Gerakan motorik halus merupakan koordinasi otot-otot kecil yang didominasi tangan dan mata. Perkembangan gerakan motorik halus ini dapat dilihat melalui kemampuan keterampilan fisik. Yang B. Contoh dari syaraf motorik kasar dan motorik halus sebagai berikut. A. Contoh syaraf motorik kasar, seperti halnya menendang, berlari, naik atau turun tangga, duduk maupun berdiri. Selain itu, perkembangan gerakan motorik kasar juga bisa dilihat melalui keseimbangan anggota tubuh. B. Contoh syaraf motorik halus. Yang pertama, menyusun balok. Yang kedua, melukis atau menggambar. Yang ketiga, bermain dengan adonan. Yang keempat, bermain bola. Yang kelima, menarik dan mendorong mainan. Untuk soal yang kedua, apa itu persepsi? Mengapa persepsi setiap orang berbeda-beda? Pengertian persepsi. Persepsi adalah sebuah interpretasi yang berasal dari suatu situasi dan bukan rekaman situasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa persepsi ini secara singkat yakni suatu proses kognitif kompleks guna menghasilnya gambaran keunikan dunia yang memang cukup berbeda dengan realitanya. Perlu diketahui
bahwa persepsi ini tidak hanya bergantung pada rangsangan fisik saja, namun juga bergantung pada rangsangan sekitar dan kondisi yang ada pada seseorang. Secara harfiah, persepsi adalah suatu kesan yang diperoleh seseorang dari para panca inderanya. Kemudian pada intinya, kesan tersebut akan dianalisa atau diorganisir, diinterpretasikan, serta dievaluasi. Individu tersebut kemudian akan mendapatkan makna. B. Ragam jenis persepsi. Ada sebanyak 5 jenis persepsi menurut Parek 1984, berdasarkan indera sebagai stimulus. Yang ke-1, persepsi penciuman yang didapatkan dari indera penciuman, yaitu hidung. Anda akan bisa mempersepsikan sesuatu dari apa yang sudah dicium melalui hidung. Yang kedua, persepsi visual, yaitu persepsi yang didapatkan dari indera penglihatan atau mata. Yang ketiga, persepsi perabaan yang merupakan persepsi dari indera perabaan, yaitu kulit. Yang keempat, persepsi pengecapan atau rasa merupakan jenis persepsi yang didapatkan seseorang dari indera pengecapan, yaitu lidah. 5. Persepsi auditoria atau pendengaran merupakan persepsi yang didapatkan dari indera pendengaran, yaitu telinga. Mengapa persepsi setiap orang berbeda-beda? Karena semua orang memiliki pengalaman dari masa lalunya. Bagaimana pola asuh orang tua, budaya, dan letak geografis di mana seseorang tinggal dapat mempengaruhi persepsi seseorang. Persepsi merupakan apa yang dipikirkan seseorang ketika menerima rangsangan, sedangkan pikiran seseorang secara umum terbentuk dari pengalaman masa lalunya. Hai, nah selanjutnya yaitu soal nomor 3. Cara mengendalikan emosi. Nah, di sini adalah cara mengendalikan emosi. Yang pertama, 1. Melakukan meditasi. 2. Mencoba untuk tersenyum. 3. Berpikiran dan bersikap positif. 4. Hindari situasi yang bisa memicu munculnya emosi negatif. 5. Tarik napas yang dalam dan lembut. 6. Berolahraga. 7. Dengarkan musik. 8. Berhitung. 9. Jangan banyak bicara atau diam. 10. Buang pikiran buruk jauh-jauh. 11. Berlapang dada sebagai cara mengendalikan emosi. Untuk yang keempat, kepribadian introvert dan ekstrovert. A. Kepribadian introvert. Pengertian introvert ialah kepribadian seseorang yang cenderung mengutamakan dunia dalam pikiran manusia itu sendiri dan lebih suka berada di tempat yang sunyi dan tenang. Saat tengah menghadapi sebuah masalah, seseorang dengan kepribadian satu ini juga umumnya akan lebih suka menyendiri. Itu sebabnya banyak pula yang menyebut bahwa introvert adalah kepribadian yang penyendiri, tertutup, dan lebih banyak berhati-hati dalam melakukan sesuatu. B. Kepribadian ekstrovert. Pemilik kepribadian ekstrovert dikenal sebagai sosok yang lebih tertarik dengan dunia luar atau cenderung membuka diri dengan kehidupan luar. Menurut isi buku Parenting 40 AM Nur Hasanah dan kawan-kawan 2021 bulan 2, seorang yang ekstrovert cenderung mudah bergaul, terbuka, dan lebih suka bercerita dibandingkan mendengarkan cerita orang lain, serta lebih suka beraktivitas dalam keramaian. Yang kelima, sebagai seorang pendidik, mengapa psikologi pendidikan sangat penting dalam dunia pendidikan? Karena dapat menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan selama proses pembelajaran berlangsung, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Psikologi pendidikan akan memberikan gambaran terkait karakter masing-masing siswa sehingga guru dalam melakukan proses pembelajaran akan mampu menjalin hubungan emosional yang erat, baik antara guru dengan siswa maupun antara siswa dengan siswa. Dengan kondisi emosional yang terjalin erat dan harmonis tersebut akan menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan dari saya mengucapkan kata-kata atau kalimat yang kurang pas di hati teman-teman dan dosen atau guru-guru,
Saya mohon maaf karena di sini saya sedang belajar. Dan juga saya mohon maaf bila jawabannya kurang benar juga. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.